wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membahas buku fikih bermadhab. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bab tentang kaedah dalam mengikuti ulama, bagian yang ketiga. Bagi para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang memiliki bukunya, silahkan Anda buka mulai halaman 93. Di bagian yang ketiga, tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Tidak ada ulama yang mengetahui semua sunnah Nabi SAW. Tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena kalau ada satu orang yang dia mengetahui semua sunnah Nabi SAW atau mengetahui semua kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, berarti dia duplikatnya Nabi SAW. Dan itu tidak mungkin. Sehingga sebagai konsekuensi bahwa manusia tidak ada yang maksum dan tidak ada yang terlepas dari kesalahan, maka tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia biasa mengetahui sebagian kebenaran sesuai dengan ilmu yang Allah bagikan kepadanya. Dan Allah memberikan ilmu, Allah bagikan ilmu kepada para hambanya sebagaimana Allah membagikan rizki. Maka seperti yang kita tahu, bahwa kekayaan di dunia ini dibagikan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya sesuai dengan porsinya. Ada yang memiliki sekian persen, ada yang punya sekian persen, dan seterusnya. Oleh sebab itu, setiap pendapat ulama berpeluang benar dan berpeluang salah. Karena ketika dia tidak tahu di bagian tertentu, kemudian dia beristihad di situ, bisa jadi istihad yang dia lakukan berpeluang benar dan berpeluang salah. Syekhul Islam rahimahullah menegaskan, Innal ihatata bihadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal ummah. Wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu aw yufti aw yaqdi aw yaf'alu syai'a fayasma'uhu aw yarahu man yakunu hadiran wa yuballighuhu ulaika aw ba'dahum liman yablughunahu fayantahi ilmu dhalika ila man yasha Allah minal ulama minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Kata beliau, tidak ada satupun orang, tidak ada satu manusia pun dari kalangan umat ini yang mengetahui semua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis. Beliau berfatwa. Beliau memutuskan al-qadha, memutuskan perkara atau melakukan sesuatu, yaf'alu syai'a. Lalu didengar atau dilihat oleh sahabat, yakunu hadiran, yang hadir ketika itu. Kemudian thumma yuballighuhu wa yuballighu ulaik. Kemudian sahabat ini menyampaikan ilmu yang dia ketahui dari Nabi SAW itu kepada orang lain. Sehingga ilmu itu sampai kepada siapapun yang Allah kehendaki. Di antara para ulama. Baik di kalangan para sahabat, tabi'in, maupun atba'ut tabi'in. Maupun generasi setelahnya. Sehingga Rasulullah SAW pada waktu beliau melakukan aktivitas tertentu, menyampaikan hadis tertentu, enggak semua sahabat mendengar. Tidak semua sahabat menyaksikan. Lalu yang mendengar dan menyaksikan, mereka sampaikan ke sahabat yang lain. Atau disampaikan kepada muridnya di kalangan tabi'in. Lalu disampaikan lagi dari tabi'in ke tabi'in junior. Dari tabi'in junior ke tabi'in. Dan begitu seterusnya hingga sampai ke ulama yang ada di zaman kita. Baik.
Sehingga dengan melihat realitas semacam ini, kata Syekhul Islam, tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga para sahabat. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekhul Islam dalam kitab beliau Raf'ul Malam, ini berkaitan dengan pembelaan yang disampaikan oleh Syekhul Islam terhadap para ulama. Syekhul Islam kemudian menyampaikan bahwa tidak ada satupun di antara sahabat yang mengetahui semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam menyebutkan banyak contoh kasus. Sahabat tidak mengetahui hadis tertentu, lalu diberitahu oleh sahabat yang lain. Nah, di sini salah satu contoh kasus yang saya sebutkan di footnote. Kejadian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama rombongan mau melakukan perjalanan ke arah Syam. Di zaman Umar. Umar jadi khalifah. Umar memimpin perjalanan para sahabat ke arah Syam. Di perjalanan mereka mendapatkan informasi bahwa di Syam sedang terjadi wabah. Mereka pun berhenti untuk bermusyawarah. Apakah melanjutkan ke Syam atau kembali ke Madinah? Umar meminta para muhajirin senior berkumpul untuk dimintai pendapat. Tetapi mereka berbeda pendapat. Muhajirin senior kumpul. Ini ada masalah seperti ini. Bagaimana pendapat kalian? Yang satu mengatakan, ayo kita lanjut. Ini takdir Allah. Pokoknya kita tawakal kepada Allah. Ada yang mengatakan, oh enggak, kita harus balik. Ini penyakit. Dan kita tidak boleh secara sengaja menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Ada yang mengatakan, kita istikharah dulu. Ada yang mengatakan, aneka pendapat disampaikan. Umar melihat situasi seperti itu, beliau marah dan dibubarkan forum itu. Udah, kalian dimintai pendapat malah bingung karena PDW gitu ya. Malah apa? Berbeda pendapat. Kemudian Umar meminta sahabat Ansor berkumpul untuk dimintai pendapat. Dan hasilnya sama seperti sahabat Muhajirin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka berbeda pendapat. Setelah berselang cukup lama, datanglah Abdurrahman bin Auf yang tadi tidak sempat untuk bergabung karena ada hajat. Ada keperluan tertentu. Sehingga saat rapat dilakukan, Abdurrahman tidak ada. Lalu beliau bertanya, ada apa ini? Kemudian setelah mendengar kasusnya, Abdurrahman bin Auf mengatakan, Inna indi fi hadha ilma. Saya punya ilmu dalam masalah ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Kalau kalian mendengar ada wabah di satu daerah tertentu, fala taqdamu alaihi, maka janganlah kalian mendatangi daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau kamu berada wa antum biha, dan ketika terjadi sebuah wabah di daerah tertentu, wa antum biha, dan kalian ada di sana, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah kalian keluar karena lari dari wabah. Sehingga ini jadi kaidah, Masya Allah ya. Ketika ada wabah, maka yang dilakukan adalah lebih banyak di rumah, agar tidak terjadi percampuran manusia. Nabi SAW menyarankan kalau wabah itu di satu daerah tertentu, sehingga dia jadi endemi, jadi endemi di daerah tertentu, maka yang datang dari luar jangan masuk, yang ada di dalam jangan keluar, karena terjadi wabah. Kalau pandemi gimana Pak? Pandemi kan berarti sudah ada di mana-mana. Ketika sudah pandemi, maka masing-masing mengamankan di posisinya sendiri-sendiri. Dalam rombongan Umar ada banyak sahabat senior
baik di kalangan muhajirin maupun ansor. Dan mereka tidak tahu hadis ini. Padahal jumlah mereka banyak sekali. Tetapi mereka tidak mengetahui hadis itu selain Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan sahabat ini menyampaikan pada waktu suasana membutuhkan ilmu itu. Sehingga mungkin Abdurrahman saat mendengar itu dari Nabi SAW, beliau tidak langsung menyampaikan ke orang lain. Tapi beliau bawa hadis itu. Sampai ketika ada kejadian, baru beliau sampaikan. Baik. Dan itu menunjukkan bahwa jika sekelas sahabat yang mereka asharun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, pernah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi manusia generasi bawahnya. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam menjelaskan, fahaula'i kanu a'lamal a'immati wa afqahaha wa atqaha wa afdalaha. Para sahabat adalah generasi ulama yang paling banyak ilmunya, yang paling faqih, yang paling bertakwa, dan yang paling afdal. Faman ba'dahum anqas. Sedangkan generasi setelahnya kualitasnya semakin turun. Tingkat keilmuan, tingkat ketakwaan di bawahnya generasi para sahabat. Karena begini jemaah, kesempurnaan agama ini Allah letakkan di awal generasi Islam. Kesempurnaan orang yang membawa agama Islam Allah letakkan di awal generasi Islam agar bisa dijadikan sebagai panutan bagi generasi setelahnya. Sehingga siapakah manusia yang beragama paling ideal? Jawabannya sahabat. Generasi pertama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang agamanya paling ideal. Sehingga Allah memberikan jaminan. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para as-sabiqunal awwalun di kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sehingga mereka adalah manusia yang paling sempurna agamanya. Sedangkan untuk urusan dunia, Allah letakkan kesejahteraan dunia itu di bagian akhir di kalangan umat ini. Sehingga aneka fasilitas duniawi dimiliki oleh manusia generasi belakangan, yang itu tidak dimiliki oleh manusia di masa silam. Orang bisa berangkat haji atau umroh, menempuh perjalanan jauh sekali hanya dengan waktu 9 jam. Dan itu pun penuh dengan AC, ada makanan, banyak layanan, dan seterusnya. Padahal dulu para muhajirin, para ansar yang mereka datang ke kota Mekah dari Madinah butuh waktu antara 5 sampai sepekan, antara 5 sampai 7 hari. Dalam situasi tidak ada AC, kepanasan, melintasi padang pasir, dan mereka naik kendaraan onta dan seterusnya yang mungkin penuh dengan debu. Masya Allah. Baik. Tapi dalam masalah kesempurnaan agama, mereka yang punya. Namun untuk fasilitas dunia, umat generasi belakangan yang punya. Fakhafa'u ba'di sunnati alaihi aula. Karena itu, kondisi umat belakangan tidak mengetahui sebagian sunnah itu lebih mungkin terjadi. Fala yahtaju ila bayanin, sehingga tidak perlu penjelasan dalam masalah ini. Fala yahtaju bayanin, ini merupakan realita yang tidak perlu penjelasan.
Faman i'taqada anna kulla haditsin qad balagha kulla wahidin minal ummah au imaman muayyanan fahuwa mukhti'un khata'an fahishan qabihan. Maka siapa yang punya keyakinan semua hadis sahih yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada pada satu orang tertentu, dimiliki oleh satu orang tertentu. Kiai fulan itu mengetahui semua hadis. Kiai fulan ini dia menghafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini salah besar, fahuwa mukhti'un khata'an fahishan. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Keyakinan ini kekeliruan yang besar. Salah besar, tidak mungkin. Tidak? Sehingga tidak mungkin ada manusia yang bisa mengetahui semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun tolong Anda bedakan ini ya. Tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran. Baik. Insya Allah ini kita paham ya. Tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran. Tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran yang hilang dari semua manusia. Paham ini? Baik, saya ulang ya. Tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran. Nggak ada satu person tertentu yang dia memiliki semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui semua kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini ya. Tadi sudah kita sampaikan keterangan dari Syekhul Islam. Yang kedua, tidak ada kebenaran yang hilang dari semua manusia. Tidak ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tengah umat ini nggak ada satupun orang yang tahu, nggak ada. Pasti ada di antara mereka yang tahu. Tidak ada sebuah kebenaran di mana seluruh umat ini nggak ada yang tahu. Itu nggak ada. Artinya kebenaran itu pasti akan ada. Tapi di mana tempatnya Allah taruh sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Baik. Sehingga kalau misalnya kita buat ilustrasi. Sebuah lingkaran diagram Venn. Ini adalah totalitas kebenaran. Di sini berisi 100% kebenaran. 100% kebenaran ini ada di tengah umat. Namun terbagi-bagi. Nah, saat terbagi-bagi itu ada banyak irisan. Ada banyak irisan. Ada di antara ulama yang mereka memahami kebenaran 50%. Ini ada 50% ini atau 60% ya. Ada juga yang dia paham kebenaran di sebelah sini. Afwan, ini saya alihkan. Ada yang dia paham kebenaran sekian persen. Ada yang sekian persen. Di sebelah kanan, di sebelah kiri gitu ya. Ada yang sekian persen di sebelah bawah. Jadi artinya begini. Dalam satu diagram Venn itu irisannya banyak. Ada yang irisan di sebelah atas. Nah, ini atas. Ada yang irisan di sebelah bawah. Begini. Ada yang berada di irisan sebelah kanan. Dia yang sebelah kiri sedikit tidak tahu dia. Dan begitu seterusnya. Jadi gabungannya, ini jadi gambar apa ini?
gabungannya 100%. Ulama fulan mengetahui sunnah Nabi SAW 80%. Ulama B mengetahui sunnah Nabi SAW 70%. 80% di sebelah kanan, 70% di sebelah kiri. Nah, totalnya kan sudah 100%. Lebih. Ada irisannya. Paham ya? Ulama fulan mengetahui kebenaran sekian persen. Ada irisannya. Sehingga gabungan itu semua adalah 100% kebenaran. Ada yang mengetahui di sebelah kanan. Ada yang tahu kebenaran di sebelah kiri. Ini warnanya campur-campur. Dia tahu kebenaran di sebelah kiri. Jadi kalau digabung semuanya jadi 100%. Sehingga untuk kebenaran tidak ada yang hilang dari semua manusia. Karena umat ini ijma'nya maksum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Sehingga tidak ada kebenaran di tengah umat ini yang hilang. Allah menjaganya. Allah menjaganya. Meskipun kebenaran itu terpecah-pecah di banyak titik. Dan ada kesamaan. Ilmu yang dimiliki oleh ulama A dengan ulama B kesamaannya 40%. Yang dimiliki oleh ulama C dengan ulama D kesamaannya 50%. Perbedaannya sekian persen. Ada kesamaan, ada perbedaan. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjutkan. Nah, mengingat tidak ada manusia yang mengetahui semua hadis Nabi SAW. Di sini saya kasih satu pelajaran ya. Jangan buru-buru mengatakan tidak ada dalilnya. Ini bagian dari adab ketika kita berbicara dalam masalah agama. Sebagai konsekuensi bahwa tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Demikian pula tidak ada ulama yang mengetahui semua sunnah Nabi SAW. Dengan demikian, para ulama memberi peringatan agar tidak mengatakan perkara ini tidak ada dalilnya. Yang lebih tepat adalah kami tidak tahu dalilnya. Itu penting. Saya tidak mengetahuinya. Dan tidak tahu itu belum tentu tidak ada. Tidak tahu belum tentu tidak ada. Di sini saya bawakan sebuah contoh kasus ya, yang pernah terjadi di zaman Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kita sepakat Ibnu Syihab Az-Zuhri ahli hadis. Dan beliau termasuk di antara ulama ahli hadis di kalangan tabi'in. Pernah menjadi muridnya Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan beberapa sahabat yang lainnya. Sehingga beliau ini ulama tabi'in. Abu Hazim bercerita bahwa beliau pernah membawakan riwayat hadis yang ketika itu dihadiri oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Usai mendengar hadis dari Abu Hazim, Az-Zuhri mengingkari keabsahan hadis itu dan mengatakan, aku tidak pernah mengenal hadis ini. Ini tidak benar, saya nggak pernah mendengarnya. Padahal Ibnu Syihab Az-Zuhri ini imam, alimun bil hadis, seorang ulama yang sangat memahami hadis Nabi SAW. Nah, begitu Abu Hazim menyampaikan hadis, Ibnu Syihab Az-Zuhri mengingkari. Ini nggak benar, saya nggak pernah mendengarnya. Spontan ada orang yang bertanya kepadanya, ahafidta haditha Rasulillahi SAW kullahu? Wahai Ibnu Syihab, apakah Anda menghafal semua hadis Nabi SAW? Jawab Az-Zuhri, tidak. Orang itu bertanya lagi, au nisfahu? Atau Anda menghafal setengah dari total hadis Nabi SAW? Kata Az-Zuhri, arju, saya berharap demikian. Kemudian orang itu mengatakan, ij'al hadha minan nisfil ladzi lam ta'rifhu.
tolong jadikan. Anggap hadis yang disampaikan oleh Abu Hazim tadi adalah berada di posisi setengah dari total hadis Nabi SAW yang Anda tidak kenal. Masya Allah. Ini sekelas Imam Az-Zuhri. Tapi beliau mendapatkan kritikan ketika ada orang yang ketika beliau mengatakan ini tidak ada dalilnya. Padahal ya, yang sebenarnya yang ingin beliau sampaikan adalah saya tidak mengetahuinya. Tapi diingkari kalau itu bukan hadis Nabi SAW karena beliau tidak tahu. Tayyib. Tapi bukan berarti bahwasanya ketika ada amal yang tidak ada dalilnya lalu boleh kita amalkan. Ya. Dengan alasan, loh kan Anda tidak mengetahui semua dalil. Jadi tolong bedakan ini ya. Yang pertama, tidak boleh menyatakan tidak ada dalil. Tidak boleh menyatakan tidak ada dalil. Ya. Tapi yang lebih tepat, pilihan kalimatnya adalah tidak mengetahui dalil. Nah, namun dalam beramal, kita harus tahu dalil. Kita harus punya landasan dalil. Namun dalam beramal kita harus punya landasan dalil. Sehingga misalnya si A mengamalkan perbuatan X. Lalu dia tanya kepada B. B, perbuatan X ini boleh atau tidak? Nah, B ini seorang tokoh ulama Ahlussunnah. Lalu B mengatakan, saya tidak mengetahui dalilnya. Berarti perbuatan X ini boleh nggak saya amalkan? Bagi saya nggak boleh. Loh kok bisa? Kan kamu nggak tahu dalilnya. Bisa jadi ada dalilnya. Nah maka B balik tanya, lah kamu mengamalkan X itu dalilnya mana? Nggak tahu. Loh, kalau nggak tahu berarti kamu mengamalkan tanpa landasan. Nggak punya dasar. Kamu nggak tahu dalilnya, kamu mengamalkan. Padahal dalam beramal kaedahnya harus punya landasan. Sebab dalam beramal kita harus dasari dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Orang harus punya ilmu terlebih dahulu sebelum dia bicara, sebelum dia beramal. Ya. Meskipun bisa jadi tidak hafal. Karena terkadang tahu dalil, tapi dia nggak hafal dalil. Dan cukup ketika dia sudah tahu dalil, dia boleh beramal. Dipahami ya? Sehingga kalau ada orang beramal yang tidak disyariatkan, kita tidak mengatakan, ini tidak ada dalilnya. Tapi yang kita katakan adalah, kami tidak mengetahui dalilnya. Sehingga kami tidak akan mengamalkan itu. Karena kami nggak tahu dalilnya. Lah Anda yang beramal, punya dalil enggak? Kalau enggak punya, ya sebagai bagian dari adab dalam beramal adalah, jangan mengamalkan sesuatu tanpa landasan. Hal yang ma'ruf, bagian prinsip, siapapun orang memahami prinsip semacam ini. Baik dalam urusan agama, ya, termasuk juga dalam urusan dunia, untuk bagian yang penting. Di bidang kedokteran, itu kan cukup sensitif ya. Ketika ada seorang dokter yang dia menjumpai kasus tertentu, dan dia tidak punya wewenang untuk menangani kasus itu dilimpahkan ke orang lain. Karena bagi dia, saya tidak punya landasan yang memenuhi untuk bisa melakukan kasus ini, untuk bisa melakukan tindakan ini. Itu dokter. Karena dia beralasan khawatir nanti disalahkan ketika terjadi sesuatu pada pasien. Ada salah satu dokter di desa tempat ANB Channel ini berada, di dusun tempat ANB Channel ini berada. Beliau dokter senior, tapi dokter hewan. Dokter senior, dokter hewan. Dan buka klinik ya untuk
untuk binatang. Lalu beliau punya keluarga, sepupu atau apanya begitu, yang sedang mengalami sakit. Beliau tuh tahu sakit kayak gini kira-kira pendekatan obat yang harus diberikan itu seperti apa. Apalagi sudah dapat resep dari dokter. Dan obat itu bentuknya suntikan. Namun beliau nggak berani nyuntik. Padahal dokter hewan ya, secara pengalaman beliau ngerti dong bagaimana cara nyuntik yang benar. Cuman kasusnya pada binatang, tapi ini untuk kasus manusia. Itu pun untuk nyuntikkan itu, beliau ngundang bidan tetangganya. Minta tolong disuntikkan. Padahal bidan ini baru lulus dari akademi kebidanan. Ini dokter sudah senior, dokter hewan sudah senior, ini bidan baru lulus. Yang nyuntik itu bidan. Kenapa ini? Karena mereka menghormati bahwa setiap aktivitas tertentu harus ada landasan. Saya punya ilmu tapi di bidang kedokteran hewan, yang ini punya ilmu di bidang penanganan manusia. Dia lebih berwenang daripada saya. Apalagi dalam urusan agama, yang seharusnya orang ketika beramal, dia punya landasan. Ketika beramal, dia harus punya landasan. Maka kalimat tadi ya, tidak ada dalilnya, tidak boleh mengingkari dengan mengatakan tidak ada dalilnya, itu bukan berarti kita diperbolehkan beramal tanpa dalil. Dan kalau ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, kalau seperti ini boleh enggak? Dan saya nggak tahu dalilnya, maka saya jawab, saya tidak tahu dalilnya. Kalau Bapak nggak tahu dalilnya kan berarti bisa jadi ada. Karena itu saya boleh dong mengamalkan. Nah yang jadi pertanyaan justru sebaliknya. Anda mau mengamalkan ini dalilnya mana? Landasannya mana? Kalau tidak ada berarti Anda beramal tanpa landasan. Dan itu pelanggaran dalam masalah beragama. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang kaidah yang keempat. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah yang menyuruh taklid kepadanya. Mulai dari imam 4 madhab dan juga para ulama yang lainnya. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Amin Nurbaik, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Saat ini saya ajar TPQ di masjid dekat rumah. Dalam menyampaikan sebuah ilmu, saya tidak menyampaikan dalilnya. Misal saya tahu menuntut ilmu, saya sampaikan ke anak-anak bahwasanya untuk menuntut itu tanpa menyampaikan dalilnya seperti hadis-hadis yang sahih. Nah, apakah itu merupakan kesalahan? Ya, demikian Ustaz. Mohon maaf Pak. Coba diulang. Jadi beliau menyampaikan tentang apa tadi?
Putus. Bapak mendengar suara kami? Oh iya Pak, ya loh Pak. Baik. Jadi ini seorang dai ya, Ya, di pengajar TPQ Pak. pengajar TPQ. Beliau menyampaikan Ya, tentang betul. apa, Pak? Bagaimana hukumnya menyampaikan sebuah ilmu tanpa kita menyampaikan dalilnya. Menyampaikan sebuah Tapi ilmu kita tanpa tahu. dalil. Ya, tapi kita tahu dalil itu sahih gitu. Baik. Cukup, Bapak? Ya, cukup. Baik. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya kita menyampaikan sebuah ilmu tapi kita tidak menyampaikan dalilnya? Jawabannya bahwa ilmu itu bertingkat. Ada ilmu yang disepakati oleh semua orang kebenarannya. Misalnya wajibnya sholat. Contoh yang lain wajibnya puasa. Contoh yang lain haramnya berbuat yang dilarang oleh agama yang jelas-jelas. Ya. Misalnya berbuat zina, berdusta, kemudian menggunjing orang lain dan seterusnya. Untuk ilmu seperti ini, Anda ketika sampaikan tanpa dalil, semua orang mengakui kalau itu dilarang. Sehingga sifatnya hanya penekanan. Misalnya, wahai para jamaah, atau Anda mengajar TPA, lalu Anda sampaikan kepada adik-adik, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita tidak boleh bertindak jahat kepada sesama teman. Meskipun Anda tidak menyampaikan dalilnya, semacam ini semua orang tahu, paham. Kalau ini adalah tindakan kezaliman. Kita harus sholat 5 waktu. Semua orang tahu yang namanya muslim wajib sholat 5 waktu. Nah bagian ini kalaupun tidak disampaikan dalilnya, hadza amrun badahi, ini adalah perkara yang semua orang paham, sehingga kalaupun tidak disampaikan dalilnya, tidak mengurangi kadar dari ilmu itu. Kenapa tidak mengurangi kadar? Karena orang ketika mendengar itu dia yakin ini memang sudah menjadi hal yang paten dalam agama kita, yang ini wajib, yang ini haram. Sehingga saat kita menyampaikan sifatnya hanya penekanan, sifatnya hanya mengingatkan. Durhaka kepada orang tua. Semua orang tahu itu haram, dosa besar. Berbuat syirik, semua orang tahu, semua muslim tahu itu haram, dosa besar. Sehingga bagian seperti ini, kalaupun kita menyampaikan tanpa dalil, tidak mengurangi kualitas ilmu yang kita sampaikan. Dipahami ya? Yang kedua, ada ilmu nadhari. Ilmu nadhari itu adalah ilmu yang untuk bisa mengetahuinya orang butuh belajar lebih serius. Orang butuh belajar lebih serius. Misalnya, tentang amalan-amalan sunnah tertentu dan keutamaannya. Atau tentang rincian adab-adab tertentu. Bagaimana cara wudhu yang sesuai sunnah. Bagaimana cara sholat yang sesuai sunnah. Bagaimana cara adab-adab dalam makan, adab dalam tidur yang sesuai sunnah. Nah yang ini butuh dukungan dalil. Karena nggak semua orang ngerti. Kita itu nggak boleh makan pakai tangan kiri. Loh, dasarnya apa Pak Ustadz? Nah, dan Ustadz menyampaikan, Nabi SAW melarang, La ta'kulu bishimal, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Janganlah kamu makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Kita tidak boleh seperti ini. Dalilnya apa? Ini hadisnya. Kemudian kita sampaikan itu sesuai dengan kemampuan jamaah. Kalau jamaahnya anak-anak yang mereka belum bisa menangkap dalil, Anda sampaikan penjelasan secara verbal, mungkin bisa jadi tanpa diiringi dengan dalil, karena bisa jadi mereka nggak ngerti. Tapi ketika jamaahnya sudah mulai bisa mengenal dalil, Anda sampaikan plus dalilnya. Dipahami ya? Sehingga tolong bedakan antara ilmu badahi, di mana semua orang ngerti, paham, tahu, seperti ini ketika disampaikan tanpa dalil, tidak mengurangi kualitas dari materi yang Anda sampaikan. Dan yang kedua, ilmu nadhari, ilmu yang berkaitan dengan hal-hal kecil, rincian-rincian yang detail dalam amalan tertentu, termasuk amalan-amalan sunnah. Nah ini butuh dalil,
untuk menambah kualitas dari ilmu yang Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimanakah dengan ilmu dan hukum-hukum tauhid? Apakah juga semua ulama tidak mengetahui kebenarannya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Bagaimana dengan ilmu dan hukum tauhid? Apakah tidak semua ulama yang mengetahui kebenarannya? Yang pertama begini, bahwa pernyataan yang tadi kita sampaikan, tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran, itu berbicara dengan ilmu secara umum, ilmu 100%. Dan ilmu 100% itu ada di banyak bidang. Di bidang tauhid, ibadah, muamalah, adab, kemudian bagaimana rincian sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, tadi kita pastikan bahwa tidak ada satu orang yang bisa menampung semua kebenaran sunnah yang pernah disampaikan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, khusus terkait ilmu tauhid. Tauhid itu beragam. Ada bagian tauhid yang sifatnya menjadi titik pembeda antara muslim dengan musyrik. Dan ini diketahui oleh kaum muslimin dengan jelas. Misalnya, perbuatan ini kesyirikan. Ini tidak boleh. Sudah? Untuk bagian ini, wallahu a'lam, Allah berikan ilmu ini kepada kaum muslimin. Sehingga mereka bisa memahami dan membedakan antara perbuatan kesyirikan dan bukan perbuatan kesyirikan. Meskipun untuk detailnya, terkadang sebagian orang tidak tahu. Untuk detailnya, terkadang sebagian orang tidak tahu. Atau untuk detailnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan sebagian ulama. Yang satu mengatakan kesyirikan, yang satu mengatakan bukan kesyirikan. Tayyib. Yang kedua, ada bagian tauhid yang dia menjadi titik pembeda antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Misalnya pembahasan tauhid asma wa sifat. Menjadi titik perbedaan antara ahlus sunnah dengan kelompok ahlul kalam, Mu'tazilah, dengan kelompok orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam masalah pemikiran seperti Jahmiyah dan seterusnya. Nah, di bagian ini butuh ijtihad lebih serius lagi, sehingga terkadang ada bagian yang diketahui oleh ulama tertentu tapi tidak diketahui oleh ulama yang lain. Diketahui oleh ulama tertentu, tidak diketahui oleh ulama yang lain. Karena ini butuh ijtihad yang serius. Dari situlah kita bisa melihat terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam menilai kasus tertentu terkait asma wa sifat. Sebagai contoh, misalnya dalam masalah nama Allah Ta'ala. Terkadang ada satu nama Allah yang ulama beda pendapat. Apakah itu nama Allah atau bukan nama Allah? Seperti Al-Muhsin. Terjadi khilaf di antara ulama. Apakah itu nama Allah ataukah bukan nama Allah? Contoh yang lain misalnya Ad-Dahr. Apakah Ad-Dahr itu nama Allah atau bukan nama Allah? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ketika di sana terjadi khilaf, berarti ilmu mereka berbeda. Ketika terjadi khilaf, berarti kita bisa, itu salah satu di antara indikator ilmu mereka berbeda. Yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B. Tayyib. Lalu kita sebagai thalibul ilmi, apa yang harus kita lakukan? Memilih jalan selamat, itulah bagian yang harus kita lakukan. Dan salah satu di antara caranya adalah, yang pertama, Anda ikuti semua prinsip Ahlus Sunnah yang diajarkan oleh para ulama. Yang itu mereka ijma. Misalnya dalam masalah tauhid asma wa sifat, bagian ijma mana yang dimiliki oleh ulama Ahlus Sunnah? Anda ikuti itu. Nah, untuk bagian yang terjadi perbedaan pendapat, Anda ambil pendapat ulama yang menurut Anda yakini
insya Allah akidah beliau sangat sejalan dengan prinsip yang diajarkan oleh para sahabat. Jika Anda yakin insya Allah ajaran beliau sejalan dengan prinsip yang diajarkan para sahabat, ikuti terus. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai titik kita telah melakukan upaya untuk mengikuti kebenaran dalam masalah akidah. Semoga bisa dipahami ya. Sehingga prinsipnya begini ya. Ketika di situ terjadi khilaf, ini salah satu di antara indikator bahwa bagian ini ilmu para ulama itu berbeda. Maka ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Baik dalam masalah tauhid uluhiyah misalnya, atau dalam masalah tauhid asma wa sifat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, seperti kita tahu bahwa banyak sekali para asatidah salaf membahas hukum mengambil baik dan membuang yang buruk. Dan kesimpulan yang saya dapatkan adalah bagi yang awam agar menghindari itu. Bagaimanakah jika ada seorang ustadz yang gemar menyampaikan syubhat, namun dia menyampaikan juga qala Allah wa qala Rasul? Apakah kita juga boleh mengambil ilmu itu, Ustadz? Ada sebagian ustadz yang gemar menyampaikan syubhat. Namun di saat yang sama beliau juga sering menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari beliau? Kalau membahas masalah bagaimana cara mengambil guru yang baik, ini berbeda dengan pembahasan mengambil cuplikan ilmu dari seseorang. Ya? Jadi tolong bedakan antara mengambil guru dengan mengambil cuplikan ilmu. Misalnya ya. Ada tokoh A. Dia penganut Mu'tazilah misalnya. Contoh Zamakhsyari, yang dia seorang tokoh Mu'tazilah dan dia punya kitab tafsir Al-Kasyaf, yang tafsirnya Az-Zamakhsyari ini lebih dominan menggunakan tinjauan bahasa. Dan terkadang para ulama belakangan, ulama Ahlussunnah, pada waktu mereka menjelaskan tentang tafsir ayat tertentu, lalu mereka menyebutkan tentang makna bahasa, kadang mengutip keterangan Az-Zamakhsyari. Sesuai dengan latar belakang posisi Zamakhsyari. Di mana Zamakhsyari ini dikenal sebagai tokoh ahli bahasa, tapi dia Mu'tazilah. Dia punya pemikiran Mu'tazilah. Ini tidak kita katakan bahwasanya orang ini telah loyal kepada Zamakhsyari, memiliki akidah yang sama dengan Zamakhsyari, tidak. Dia hanya mengutip sebagian perkataan Az-Zamakhsyari dan dijadikan sebagai pendukung dari keterangan dari sisi makna bahasa, misalnya. Tayyib. Kemudian, mengambil guru itu berbeda. Kalau mengambil guru adalah menjadikan si A sebagai panutan kita, sehingga kita jadikan beliau sebagai rujukan pada saat kita belajar dan kita termasuk ketika kita menjumpai hal yang tidak kita pahami. Maka kita minta fatwa kepada beliau. Di samping belajar terus kepada beliau, kita juga minta fatwa kepada beliau. Nah, ini menjadikan guru. Bagian ini seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim adalah ambil guru yang bisa Anda pastikan menghasilkan ilmu yakin. Menghasilkan ilmu yakin itu artinya keterangan beliau membuat kita jadi nggak bingung. Nah, kalau guru isinya cuma membingungkan, Anda ketika belajar pulang bingung. Apa yang bisa Anda dapatkan? Karena tujuan belajar agama ini adalah agar kita bisa mendapatkan ketenangan. Kita jadi semakin yakin. Saya jadi tahu, sebelumnya saya nggak ngerti. Orang nggak ngerti itu kan bingung. Boleh nggak ya maju mundur? Boleh nggak? Karena dia nggak tahu, maju mundur dia. Begitu dia tahu, dia jadi semakin yakin. Sehingga sebenarnya tujuan belajar ilmu itu apa sih? Agar orang semakin yakin.
Sebab al-ilmu, karena yang namanya ilmu identik dengan yakin. Yang namanya ilmu identik dengan yakin, maka disebut dengan ilmul yakin. Disebut dengan ilmul yakin. Ilmu yang menyebabkan orang itu yakin. Baik. Karena itu kalau isinya bukan sesuatu yang membuat Anda jadi yakin, hakikatnya itu bukan ilmu. Maka kalau Anda belajar dari guru A, guru A ini selalu menyampaikan syubhat, isinya cuman selalu disampaikan syubhat, setelah itu membuat kita jadi ragu. Saya pulang dari kajian itu malah bikin ragu ya Pak. Yang awalnya saya yakin, sekarang saya jadi ragu. Berarti Anda belum mendapatkan ilmu yakin di situ. Orang tidak tahu, dia kan ragu ya. Kalau kita bisa lihat ya, fase batin manusia. Yang pertama tidak tahu. Saat dia tidak tahu, di posisi ini serba ragu. Karena nggak tahu. Anda misalnya mau melakukan perjalanan, ini lewat tol atau lewat bawah. Nggak pakai Google Map. Tapi Anda meraba. Kayaknya kok di tol nanti kredit ya, lewat bawah aja. Anda lewat bawah. Saat Anda pilih lewat bawah, itu kan sebenarnya Anda masih ragu. Jangan-jangan nanti juga kredit di sana. Karena Anda tidak tahu. Tidak tahu menyebabkan keraguan. Lalu orang itu belajar. Nah, ketika dia belajar, dia tahu sebagian. Dia tahu sebagian. Saat tahu sebagian, keraguannya hilang sebagian. Keraguan hilang sebagian. Begini kan? Ya. Sekarang saya jadi lebih yakin dikit. Saya jadi lebih mantap. Tapi belum 100%. Terus dia belajar lagi. Tahu banyak. Dia jadi tahu banyak. Nah, saat dia tahu banyak, begitu tahu banyak, banyak keraguan yang hilang. Banyak keraguan yang hilang. Nah, begitu dia belajar lagi, tahu kebalikannya. Loh, kok ini tidak sesuai dengan apa yang selama ini saya pelajari ya? Pak Ustadz ini bilangnya A. Yang selama ini saya pelajari katanya B. Ini kok tiba-tiba A. Ya, maka ini nambah keraguan. Nanti muncul keraguan lagi. Ini harus diselesaikan. Kita tidak mengatakan ini dilarang, tapi ini harus diselesaikan. Sudah, begitu Anda terima yang berbeda, sebelumnya saya terimanya itu B, sekarang kok jadi A. Anda harus segera selesaikan. Ketika Anda biarkan di sini dalam posisi tahu kebalikan dan Anda biarkan, nanti itu membongkar tingkat keyakinan sebelumnya. Ini jadi kembali ragu. Menambah tingkat keraguan. Nah, saat tingkat keraguan Anda bertambah, ini harus segera diselesaikan. Nah, ketika segera diselesaikan, Anda perlu belajar lebih serius untuk menimbang mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Kalau enggak, Anda akan terjebak dalam keraguan, dan ragu itu penyakit batin. Asyak itu penyakit batin. Karena orang kalau nggak yakin, batinnya selalu diliputi dengan keraguan. Dia maju mundur, bingung, nggak nyaman. Bingung itu kan nggak nyaman ya. Bingung itu nggak nyaman. Orang kalau ragu itu nggak nyaman. Orang nunggu saja ya. Pak, tunggu di sini ya. Berapa jam lagi Pak kira-kira keretanya datang? Kayaknya delay nih Pak keretanya. Pesawatnya delay. Delay berapa jam? Di bandara Jeddah berkumpul sekian ribu orang. Numpuk delay, ada yang sampai 10 jam, 20 jam. Waktu umroh kemarin. Ya, delay sangat lama. Dan orang tuh bimbang, ini kapan ya?
nunggu dalam posisi ketidakpastian. Padahal itu nunggu ya. Pasti pulang jam berapa wallahu alam. Itu saja nggak nyaman. Apalagi dalam masalah agama. Orang yang ragu, ini yang benar yang mana? Tolong segera diselesaikan. Anda perlu belajar tambahan dengan memahami yang rajih. Maka kalau dalam sebuah forum, kajian, sang ustadz hanya menyampaikan syubhat, setelah itu ditinggalkan, terus jadinya gimana Pak Ustadz? Kamu pikir sendiri. Oh jangan. Setelah itu sang ustadz meninggalkan, Anda akan berada di posisi ini. Bimbang terus. Anda akan berada di posisi bimbang. Nggak jelas. Kemarin yang saya terima A. Sekarang tiba-tiba ustadz ini bilang A itu nggak benar, yang benar B. Saya jadi bimbang. Nah sekarang Anda konsultasikan, belajar lebih serius. Dari A dan B ini mana yang lebih mendekati kebenaran. Agar Anda bisa selesai keluar dari keraguan itu. Kalau enggak, Anda akan terjebak dalam keraguan tersebut. Sudah? Nah, untuk proses ini berarti Anda perlu belajar tarjih untuk memilih mana yang lebih rajih. Sudah? Sehingga jangan diam di saat hanya mendapatkan keraguan. Nah, thalibul ilmi yang serius, dia akan berusaha untuk mentarjih dengan cara mencari informasi tambahan sebanyak-banyaknya untuk dia timbang mana yang lebih mendekati. Bagi masyarakat awam, mungkin beliau tidak bisa. Maka yang bisa adalah tanya kepada ustadz yang beliau yakini, beliau ini senior. Dan insya Allah amanah dalam menyampaikan ilmu. Tanyakan kepada beliau. Insya Allah dipahami ya. Sehingga kalaupun ada da'i yang dia menyampaikan atau guru yang menyampaikan syubhat, mengikuti kajiannya diperbolehkan dengan catatan Anda tidak berhenti di syubhat. Tapi Anda harus selesaikan. Nah, manfaatnya setelah Anda tahu yang rajih, ini semakin yakin. Nanti akan semakin yakin. Begitu tahu kebalikannya, terus Anda melakukan tarjih. Nah, sekarang Anda pilih salah satu, A atau B. Saya pilih B, Pak. Itu akan semakin yakin, makin kuat itu yakinnya. Ya, makanya ketika seorang talibul ilmi, dia belajar. Dalam tahap awal, dia dapat dari satu guru. Dia yakin. Semakin banyak belajar, semakin yakin. Lalu dia menjumpai pendapat yang berbeda. Muncul keraguan. Saat muncul keraguan, jika dia biarkan, dia akan terjebak dalam keraguan. Tapi kalau dia terus belajar, lalu mendapatkan penjelasan tambahan, sampai akhirnya dia bisa memilih mana di antara dua pendapat ini yang lebih benar, akan semakin yakin. Kalau udah semakin yakin, makin mantap itu ilmunya. Dipahami insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Pertama di luar tema. Ada pasang suami istri yang sedang ada masalah. Nah, ketika ada masalah suaminya itu sering curhat kepada teman kerjanya yang wanita. Nah, akhirnya suami itu jadi suka terhadap teman kerjanya karena sering curhat. Nah, tapi ketika kedekatannya itu suaminya itu jadi semakin membenci istrinya gitu kan. Jadi malah lebih jauh dengan Allah, meninggalkan sholat ketika sering bertemu dengan wanita itu, jadi sering membayang-bayangi perempuan itu sehingga ketika pulang kerja waktunya sholat isya dia tidak sholat isya karena keluar air mani ya, mungkin berangan-angan atau apa. Terus ketika istrinya menanyakan sudah sholat isya belum, sudah, padahal tidak gitu kan, seperti itu. Terus ketika berhubungan suami istri gitu kan, si suami ini menyampaikan kepada istrinya bahwa saya itu bosan berhubungan dengan kamu gitu kan, seperti itu. Nah, hukumnya seperti apa kepada suami dan apakah si istri itu wajib untuk menasehati si suaminya dan
selingkuhannya itu karena selingkuhannya itu adalah teman istrinya juga gitu Ustaz. Seperti itu. Nah, apakah boleh istrinya menyampaikan dalil-dalil yang dia tahu dari Ustaz-Ustaz sunnah gitu kan, untuk menyampaikan kebenaran kepada suami ataupun si perempuan tersebut gitu kan. Tapi kalau suaminya tahu istrinya menasihati si perempuan itu, dia marah, mungkin bisa menimbulkan keributan kembali. Itu saksi yang mau saya sampaikan, bagaimana hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kami sarankan, agar solusi itu bisa didengar bersama suami istri, maka sebaiknya pertanyaan semacam ini disampaikan di forum kajian yang dihadiri oleh suami istri ini. Sehingga saat Ustadz itu menjelaskan, istri menyampaikan pertanyaan melalui kertas ya, lalu dibaca oleh sang Ustadz, Ustadz menjelaskan, suaminya ikut mendengar. Sehingga nasihat itu tidak hanya diterima satu pihak, tapi diterima oleh kedua-duanya. Dan itu akan lebih maksimal insya Allah. Kemudian yang kedua, terkait kasus yang dialami oleh lelaki ini. Jadi ada sebuah pelanggaran dalam masalah mengganggu rumah tangga orang dan ganggu budak orang. Kalau dulu ada budak ya. Kalau sekarang lebih fokus pada masalah rumah tangga. Yang disebut dengan takhbib. Apa itu takhbib? Takhbib adalah orang yang mempengaruhi istri orang lain atau budak orang lain agar dia memisahkan diri dari suaminya atau dari tuannya. Ya. Misalnya, dia mempengaruhi istri orang lain agar dia bisa pisah dengan suaminya. Orang semacam ini disebut takhbib. Dulu, ada suami istri berantem. Lalu istrinya keluar rumah. Terus mendatangi rumah seorang ulama. Maksud beliau mau curhat. Mungkin dengan kedok, Pak Ustadz saya mau konsultasi, mau minta fatwa. Saya mau konsultasi tentang masalah rumah tangga saya. Oleh Syekh ini ditutup pintunya. Saya tidak mau melayani kamu. Nggak mau saya. Kenapa Syekh ini nggak mau? Namanya orang kalau mau konsultasi masalah rumah tangga dan dia punya masalah dengan pasangannya, itu curhat isinya. Bukan konsultasi hukum, tapi konsultasi curhat. Sehingga ditutup pintunya. Saya tidak mau melayani. Wanita ini mau datang kepada Syekh tadi, ke rumahnya, yang kebetulan juga tetangganya. Mau konsultasi masalah rumah tangga dia, ditolak sama Syekh. Karena ulama ini khawatir masuk dalam kategori takhbib. Gara-gara dia curhat, saat dia curhat, akhirnya dia semakin benci kepada pasangannya. Dan siapa yang menampung curhat itu, ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolong dalam dosa. Maka bisa jadi Anda jangan merasa bangga, wah, ada teman saya yang curhat ke saya. Berarti saya dihargai sebagai orang yang nasihatnya didengar. Anda jangan merasa seperti itu. Bisa jadi ketika Anda menampung curhat, diam saja. Ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolong dalam maksiat. Sebab gara-gara dia curhat kepada Anda, membuat dia semakin benci dengan pasangannya. Membuat dia semakin benci dengan suaminya atau dengan istrinya. Nah, maka perlu dihati-hati dalam masalah semacam ini. Sehingga perlu hati-hati dengan yang namanya wanita yang curhat masalah keluarga atau suami yang curhat masalah keluarga saat mereka berantem. Dan saya juga cukup waspada kalau ada WA yang masuk ke saya, terutama ibu-ibu, dia curhat masalah rumah tangganya. Biasanya saya diamkan. Ya, dia mungkin beralasan ini tanya tentang hukum tertentu, tapi aslinya itu curhat. Dan jawaban yang ketika diberikan bisa jadi akan membuat dia semakin benci kepada suaminya atau semakin benci kepada istrinya. Karena itu dalam satu kantor, biasanya ya, teman kantor, Masya Allah, teman kantor itu bahaya. Ya, karena dia sering berinteraksi. Dan namanya wanita ke kantor, itu dandan nggak? Atau bajunya compang-camping?
Nggak mungkin wanita ke kantor tuh bau balsam tuh nggak mungkin. Pasti dia di posisi ya, dandan paling cantik, paling wangi, pakai baju yang paling rapi, meskipun ketika sampai di rumah nggak ada yang disetrika itu bajunya. Kalau di kantor rapi dia. Jilbabnya paling bagus, paling menarik dipandang, dikasih perhiasan. Jadi kalau sampai memicu terjadinya cinlok, cinta lokasi satu kantor, ma'ruf, hal yang umum terjadi di masyarakat. Karena wanita ini datang dalam posisi dia berdandan. Lelaki juga datang dalam posisi dia paling rapi, paling cakep, bajunya paling bagus. Nah, ketika itu kemudian mereka saling curhat. Masya Allah. Pengaruh godaan setan tinggal satu langkah lagi. Karena syahwat mereka sudah terbentuk. Maka wajar jika kemudian saat mereka pulang membawa kenangan wajah orang. Baik, terus terjadilah seperti tadi dan ini hakikatnya adalah zina batin. Meskipun dia melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sah, tapi yang terbayang adalah istri orang lain atau wanita teman kantornya, maka dia melakukan zina batin. Nah, selanjutnya kalau wanita ini, istri yang sah ini mau memberikan nasihat kepada wanita yang menjadi teman curhat suaminya, bagaimana caranya? Ya, kalau resikonya tadi sampai harus dimarah-marah dan seterusnya, mungkin sebagai solusi cari forum kajian. Semoga melalui forum kajian saat istri ini bertanya kepada ustadz kan tidak ada kecurigaan apapun. Tapi nasihat itu didengar pula oleh sang suami. Dan lelaki yang punya masalah di rumah kemudian dia curhat kepada wanita yang lain, ya ini karakternya kurang dewasa, ya. Seharusnya wanita itu curhat kepada lelaki, ini lelaki curhat kepada wanita. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan penyelesaian yang baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.